Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mau lempar satu pertanyaan nih. Coba tebak, menurut kalian ada berapa banyak kasus cyberbullying atau perundungan cyber di Indonesia sampai pertengahan tahun 2023 lalu? Jawabannya cukup mengejutkan. Ternyata ada lebih dari 4.000 kasus. Yang bikin prihatin, 3 dari 5 korbannya itu ada di usia 18 sampai 25 tahun. Artinya seumuran dengan kita-kita yang ada di sini. Coba kita bayangkan sebentar. Satu klik dari jempol kita, satu unggahan, atau bahkan satu komentar saja itu bisa menentukan apakah kita mau jadi bagian dari masalah atau justru jadi bagian dari solusinya. Hari ini, saya tidak akan membahas soal kecanggihan teknologi. Saya hanya ingin mengajak teman-teman mengobrol santai tentang etika, sebuah nilai lama yang justru paling kita butuhkan di era digital sekarang. Saya ada satu cerita singkat. Ini tentang seorang mahasiswa. Kita sebut saja namanya Rian. Rian ini sebenarnya mahasiswa yang berprestasi, EPK-nya bagus, aktif di organisasi, dan punya impian besar untuk bekerja di perusahaan multinasional. Nah, 7 tahun lalu, waktu masih duduk di bangku SMA, Rian ini pernah kesal sekali dengan salah satu gurunya. Karena terbawa emosi, dia langsung menulis status di media sosialnya berupa cacian yang cukup kasar. Dia cuma butuh waktu 10 detik untuk mengetik status itu, 5 menit kemudian dia langsung hapus karena merasa menyesal. Tapi ternyata waktu 5 menit di dunia maya itu sudah sangat lama. 7 tahun berlalu, Rian ikut wawancara di perusahaan impiannya. Semua proses awal berjalan lancar, sampai akhirnya pihak HRD menunjukkan layar laptop mereka. Di sana ada tangkapan layar status lama Rian yang sudah dia hapus 7 tahun lalu. Ternyata status itu sempat disimpan dan disebarkan oleh orang lain. Pihak HRD waktu itu cuma bilang gini, "Kami sangat menghargai kemampuan Anda, tapi kami juga wajib mempertimbangkan rekam jejak digital calon karyawan kami." Akhirnya Rian gagal mendapatkan pekerjaan tersebut. Teman-teman, ini bukan cerita fiksi yang dibuat-buat. Ini realistis yang banyak dialami oleh anak muda sekarang. Karena jejak digital itu ibarat tato, bisa ditutupi tapi sangat sulit untuk benar-benar dihilangkan. Nah, dari cerita itu ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, jejak digital itu permanen. Jadi, kelola dengan baik sebelum itu berbalik merugikan kita. Kalau kita membaca riset tentang perilaku digital, ada satu kesimpulan yang menarik. Jejak digital bisa jadi aset masa depan, tetapi bisa juga jadi bumerang. Konten yang kita unggah, meskipun sudah kita hapus, selalu punya celah untuk disimpan atau di-screenshot oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Kedua, kata-kata di layar gadget bisa melukai hati lebih dari yang kita duga. Data dari Kominfo dan Kemen PPA menunjukkan bahwa dampak dari cyberbullying itu sangat nyata, mulai dari gangguan kecemasan, depresi, bahkan sampai kasus yang lebih fatal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya jarak. Di balik layar kaca, kita sering lupa kalau akun yang kita komentari itu adalah manusia sungguhan yang punya perasaan, bukan sekedar foto profil atau nama pengguna saja. Ketiga, empati. Empati adalah kemampuan digital terpenting yang sayangnya sering kita lupakan. UNESCO bahkan pernah menyampaikan dalam panduan kewargaan digital mereka bahwa membangun empati dan kecerdasan emosional adalah fondasi utama. Tujuannya agar generasi muda tidak cuma jago secara teknis menggunakan gadget, tapi juga bisa jadi pengguna yang bertanggung jawab. Nah, dari cerita itu ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, jejak digital itu permanen. Jadi, kelola dengan baik sebelum itu berbalik merugikan kita. Kalau kita membaca riset tentang perilaku digital, ada satu kesimpulan yang menarik. Jejak digital bisa jadi aset masa depan, tetapi bisa juga jadi bumerang. Konten yang kita unggah, meskipun sudah kita hapus, selalu punya celah untuk disimpan atau di-screenshot oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Kedua, kata-kata di layar gadget bisa melukai hati lebih dari yang kita duga. Data dari Kominfo dan Kemen PPA menunjukkan bahwa dampak dari cyberbullying itu sangat nyata,
mulai dari gangguan kecemasan, depresi, bahkan sampai kasus yang lebih fatal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya jarak. Di balik layar kaca, kita sering lupa kalau akun yang kita komentari itu adalah manusia sungguhan yang punya perasaan, bukan sekedar foto profil atau nama pengguna saja. Ketiga, empati. Empati adalah kemampuan digital terpenting yang sayangnya sering kita lupakan. UNESCO bahkan pernah menyampaikan dalam panduan kewargaan digital mereka bahwa membangun empati dan kecerdasan emosional adalah fondasi utama. Tujuannya agar generasi muda tidak cuma jago secara teknis menggunakan gadget, tapi juga bisa jadi pengguna yang bertanggung jawab. Teman-teman, saya tidak meminta kita semua untuk berhenti bermain media sosial. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk lebih sadar sebelum jempol kita menyentuh layar. Mulai hari ini, mari kita terapkan rumus sederhana, pikir sebelum posting. Cukup ambil waktu 3 detik untuk merenungkan satu hal. Apakah unggahan atau komentar ini akan membuat saya bangga 5 tahun ke depan atau justru sebaliknya? Rian di cerita tadi kehilangan kesempatan besarnya hanya karena 10 detik emosi yang tidak terjaga. Namun, kita yang ada di sini masih punya kesempatan untuk mengukir rekam jejak yang jauh lebih baik. Ingat, dunia maya itu nyata, dampaknya permanen, dan apa yang kita bagikan adalah cerminan dari siapa diri kita yang sebenarnya. Mari kita tinggalkan jejak digital yang bisa kita banggakan, bukan yang kita sesali. Saya Aulia Dwi Rahmadani dengan NIM 60900125023. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.